Dibongkar pendeta, ternyata hubungan Edi Darmawan dan Mirna Salihin penuh konflik. Dengan kejadian ini semua, siapa yang bisa bilang bahagia? Ya semua kan hilang begitu aja, nggak bisa diomongin ya. Cuman ya baik banget sih. Jadi saya mau ceritain semuanya juga terlalu panjang. Ya namanya anak sekolah di sana mungkin deket ya. Pas ketemunya ya di rumah itu, peluk saya, masuk kamar saya itu aja. Jessica peluk tante di kamar tante? Iya, depan itu pertama kalinya Jessica masuk ke rumah ini? Iya, saya yang baru tahu. Makanya saya nanya dong sama Mirna, Mir, ini teman kamu yang di Australia ini siapa? Nanti deh mah aku ceritain, dia bilang gitu. Atau ada kepikiran ke siapa? Ya gitu, intinya Pak? gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tolong Pak. Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Jessica gitu. Kalau enggak kan, Pak. kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak, mungkin polisi sudah memberikan nama calon Pak. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja. Itu dihidangkan waktu servernya itu tuang airnya ke kopinya, kan saya lihat kopinya turun gitu. Terus masnya bilang ini kopinya strong banget, dia bilang begitu. Nah saya ada masalah lambung, jadi saya takut kalau misalnya minum kopi yang terlalu strong. Nah terus waktu si Mina suruh saya cobain, kan dia disodorin ke muka saya gini kan, suruh cium. Saya cium emang wanginya itu apa? Kayak pahit, wangi pahit, kayak black coffee yang benar-benar kuat banget, dan ada wangi-wangi kayak asam-asamnya gitu. Waktu itu Hani juga ada ngomong ke Jessica, Jess bisa tolong bantuin nggak googlein gitu loh simptom-simptomnya. Ini siapa tahu kita bisa kasih pertolongan pertama gitu, apa aja gitu, siapa tahu bisa membantu. Jessica cuman jawab, oh sorry HP gua nggak bisa nih, nggak ada datanya. Padahal setelah kejadian pun dia masih bisa, dia masih bisa WhatsAppan sama yang lain gitu loh. Kan ada terlihat di WhatsApp Billy Blue Days yang grup itu kan dia masih bisa WhatsApp. Nah terus sudah sampai rumah sakit, ada antrian mobil. Antrian mobil saya lihat, nah saya lihat di mata saya itu ada satpam di sebelah situ, di sebelah kiri. Nah saya bilang ke Jessica, Jess tolong panggilin satpamnya, bilangin bawain tandu. Nah waktu itu dia cuma turun, udah saya tunjuk padahal. Dia cuma turun, melihat kanan kiri, pura-pura nggak ngeliat ada satpam di situ. Padahal itu jaraknya dekat. Padahal jarak pasti Jessica lihat. Pemeriksaan luar saja tanpa melakukan otopsi, maka tidak ada yang kita dapat apa-apa. Pada kasus ini pasti nggak akan yang kita peroleh. Tetapi dengan melakukan tindakan yang dilakukan ini, maka setidak-tidaknya sudah bisa ditemukan racunnya tadi. Saya sangat meragukan bahwa proses peradilan ini berjalan benar. Ya. Sangat ragu saya. Ini boleh dikatakan, tapi saya tidak berani mengatakan peradilan ini peradilan sesat. Ya nggak berani gitu ya. Tapi sangat meragukan ke kenetralannya gitu. Sangat meragukan, dan profesionalnya sangat saya ragukan. Saya belum pernah menyerap penjelasan resmi dari Mahkamah Agung, penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung, penjelasan resmi dari pihak kepolisian, belum. Ya, jadi jangan salahkan saya ya. Saya ini rakyat jelata, apalagi petani. Kenapa saya katakan ini adalah suatu peradilan yang nggak benar gitu ya? Pertama, ini jelas tentang orang mati tidak wajar. Yeah. Nah, menurut berita, dokter-dokter itu sudah saling berpendapat tidak diotopsi. Nah ini gila namanya. Ya jelas salah dong. Tidak diotopsi berarti visum et repertumnya gimana mau mengatakan orang itu mati karena sianida. Ini kesalahan paling besar. Kemudian yang berikut, tidak ada satu alat bukti pun. Alat bukti di dalam KUHP pasal 184 itu keterangan saksi, keterangan ahli, terus surat petunjuk, kemudian keterangan
terdakwa atau tersangka. Di antara 5 alat bukti ini tidak ada satupun yang menyatakan bahwa siapa namanya? Jessica memasukkan sianida ke dalam minuman itu. Nggak ada satupun. Ya kalau nggak ada, hakim dapat keyakinan dari mana? Nggak usah polisi meriksa, nggak usah jaksa nuntut, nggak usah ada visum apa, langsung aja di depan sidang sini. Aku yakin sing mati ini. Itu pengadilan sesat. Kalau profesor ngomong kayak gitu aneh gitu. Sejak film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wong viral, sejumlah pihak ikut buka suara dan menyuarakan sudut pandang yang lain. Terbaru adalah Herman Sugeng, pendeta dari mendiang Mirna Salihin. Herman merupakan pendeta dalam pernikahan Mirna dan sang suami Arif Sumarko. Dalam podcast Daniel Mananta, ia mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Ia membongkar seperti apa hubungan Mirna dan sang ayah Edi Darmawan. Pendeta tersebut tak lain adalah Herman Sugeng yang menyatakan keterangan pada podcast yang dia lakukan bersama Daniel Mananta pada tanggal 23 Oktober 2023 lalu. Dalam podcast tersebut menceritakan kedekatannya dengan Mirna Salihin hingga hubungan Mirna dengan pihak keluarga, yakni ayahnya Edi Darmawan dan suaminya Arif Sumarko. Pendeta Herman Sugeng menyatakan bahwa Mirna Salihin memiliki peran yang penting dalam merekatkan hubungan antar anggota keluarga. Ia juga menyatakan bahwa hubungan Mirna dengan sang kembaran yakni Sandi Salihin seperti layaknya saudara biasanya yang sering bertengkar dan cepat kembali balikan. Sama kembarannya namanya kembar, ya mereka sering berantem, tapi ya namanya kembar tetap saja habis berantem baikan, ungkap Herman. Pada kesempatan tersebut Herman juga mengatakan hubungan Mirna Salihin dengan sang ayah yang dinilai kurang harmonis. Namun meskipun begitu, Mirna sering meminta dia untuk mendoakan sang ayah. Sama papanya banyak konflik, tapi dia udah katakan biar gimana dia tetap papa saya. Dia tetap minta saya doakan papanya, tutur Herman Sugeng.